Tikus Dingin bab 118 Tom and Jerry part 2. Setelah Zaidan pergi ke masjid, Aisyah beranjak dari tempat tidurnya dan memeriksa semua laporan praktikum miliknya yang dikerjakan oleh Zaidan. Wow, keren banget, bisa selesai semua, ucap Aisyah takjub karena semua kata-kata laporannya sudah terisi oleh tinta hitam. Aisyah semakin teliti memeriksa semua laporannya. Gimana cara Mas Zaidan bisa selesaiin ini semua? Mana waktunya singkat lagi? Mas Zaid, I love you so much, teriak Aisyah kegirangan karena semua laporan praktikumnya sudah selesai dan benar semua. Aisyah meloncat-loncat saking girangnya. Ia sampai melupakan bahwa dirinya tengah hamil muda. Beruntung Bi Inem datang karena diminta Zaidan untuk mengawasi istrinya. Astagfirullah Non, jangan lompat-lompat gitu. Nona sedang hamil muda, bahaya, ucap Bi Inem panik melihat Aisyah melompat dengan girangnya. Bukannya merasa bersalah, Aisyah malah menyengir kuda. Iya Bi, Ais lupa, ucap Aisyah canggung. Oh iya Bibi, ada keperluan apa ya? Tanya Aisyah agar tidak canggung. Bibi diminta Gus Zaidan untuk menemani Anda Non, jawab Bi Inem tersenyum. Aisyah mengangguk kecil. Aisyah siap untuk sholat zuhur dulu ya Bi, ujar Aisyah tersenyum lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk siap-siap melaksanakan kewajibannya. Tidak butuh waktu lama bagi Aisyah untuk membersihkan diri dan bersiap-siap. Bi Inem gak sholat? Tanya Aisyah ragu. Nona Aisyah duluan aja, setelah Gus Zaidan pulang dari masjid dan Nona ada temannya baru Bi sholat zuhur, jawab Bi Inem tersenyum lembut. Aisyah melangkahkan kakinya menuju lemari pintunya. Ia mengambil mukena baru yang belum pernah ia pakai dan memberikannya kepada Bi Inem. Sholat di sini aja Bi, bareng Ais, pinta Aisyah memberikan mukenanya. Nggak perlu Non, Bibi sholat di kamar Bibi aja, tolak Bi Inem dengan lembut. Aisyah meraih tangan Bi Inem dengan lembut dan menciumnya. Refleks Bi Inem terkejut dengan perlakuan Aisyah. Ais mohon sholat di sini ya Bi, bareng Ais. Bukankah sholat di awal waktu memiliki fadilah yang banyak? Jangan segan sama Ais. Bukankah Bibi sendiri yang bilang kalau Bi Inem menganggap Ais seperti putri Bibi sendiri? Ucap Aisyah dengan lembut. Bi Inem mengangguk. Ia tidak bisa menolak keinginan Aisyah karena itu bisa membuat Aisyah bersedih dan Bi Inem tidak ingin hal itu sampai terjadi. Aisyah dan Bi Inem pun sholat bersama. Selesai sholat zuhur, Aisyah bersiap-siap karena ia dan Zaidan akan pergi ke Bogor siang ini. Bi, Ais pakai gamis ini atau tunik itu? Tanya Aisyah mengeluarkan pakaian yang ingin ia pakai. Non Aisyah pakai apa aja tetap cantik, jadi pakai yang membuat Nona nyaman aja, jawab Bi Inem tersenyum. Aisyah sibuk menatap kedua baju yang ia keluarkan. Pakai gamis aja deh, putus Aisyah dan langsung menyambar gamis berwarna krim dan hijab berwarna coklat susu. Sementara Bi Inem keluar karena mau menyiapkan makanan siang. Selang beberapa menit, Zaidan sudah kembali dari masjid dan langsung menuju ke kamarnya. Aska, jika ada orang mencari saya dan Aisyah, tolong bilang kami ada kepentingan mendesak, ucap Zaidan dengan wajah datarnya dan langsung berjalan ke lift. Aska hanya menggelengkan kepalanya saat melihat kelangkuan sahabatnya. Ia memilih duduk di sofa yang terdapat di ruangan tamu sambil berselancar memainkan ponselnya. Ia mendapat notifikasi dari Amel yang menyuruhnya untuk mengambil multivitamin Aisyah. Singa tidur. Assalamualaikum Pak Aska, bisa ke rumah sakit sekarang untuk mengambil multivitamin Aisyah untuk 1 minggu ke depan. Saya sudah memberitahu Gus Zaidan, tetapi tidak ada balasan dari beliau. Aska hanya menghembuskan nafasnya saja. Yang punya istri siapa? Yang ribet siapa? Gumam Aska dan langsung menyambar kunci mobil miliknya yang baru saja ia letakkan. Aska langsung pergi ke rumah sakit tanpa membalas pesan dari Amel ataupun memberitahu Zaidan. Sementara Aska berangkat ke rumah sakit. Zaidan yang sedang mengamati Aisyah yang tengah bersiap-siap di depan cermin. Zaidan berjalan perlahan dan memeluk Aisyah dari belakang. Ia melingkarkan tangannya di pinggang ramping Aisyah. Masya Allah, cantik banget. Istri siapa sih? Tanya Zaidan mencium pipi Aisyah. Aisyah mengulas senyum dan menoleh ke arah Zaidan. Istri Zaidan Malik, jawab Aisyah tersenyum riang lalu ia kembali melanjutkan merapikan hijabnya. Tadi, kamu kenapa lompat-lompat? Kalau jatuh gimana? Tanya Zaidan dengan tatapan mengintimidasi. Aisyah hanya menyengir tanpa bersalah.
Habisnya aku senang banget karena laporan praktikum aku udah selesai. Makasih mas, ucap Aisyah mencium pipi kiri Zaidan. Kemudian ia lari menjauh dari Zaidan. Dengan sigap tangan kiri Zaidan meraih tangan Aisyah dan membawa Aisyah ke dalam dekapannya. Mau kemana? Tanya Zaidan langsung menangkap bibir Aisyah yang sedari tadi menggodanya. Saat pasokan udara di antara mereka menipis, baru Zaidan melepaskan ciumannya. Aisyah menghirup udara dengan rakus. Setelah dulu nafasnya teratur, Aisyah mencubit lengan Zaidan. Mas kebiasaan deh, selalu tanpa aba-aba. Celetuk Aisyah kesal dan ingin sekali menggigit lengan Zaidan seperti waktu itu. Kalau dikasih aba-aba, kamu pasti menghindar terus. Toh kamu juga menikmatinya kan sayang? Ledik Zaidan dengan nada menggoda. Aisyah tersipu malu dan pipinya bersemu merah semerah tomat. Is mas, ucap Aisyah malu. Sementara di rumah sakit seperti biasanya Aska dan Amel akan bertengkar jika bersama. Lo lama banget sih nulis resep gitu doang. Lo pikir kerjaan gue cuma nungguin nih resep? Ucap Aska dengan kesal karena sudah hampir 20 menit ia menunggu. Tetapi resep obat untuk Aisyah belum selesai juga. Bisa sabar gak sih? Ucap Amel kesal. Aska menegak kesal. Enggak, gue bukan Zaidan yang tingkat kesabarannya setebal baja. Kesabaran gue cuma setebal tisu. Seru Aska sembari memutar kedua bola matanya dengan malas. Amel menghembuskan nafasnya dengan kasar. Kalau bukan karena terpaksa, saya juga gak mau berurusan dengan Anda. Cetus Amel menyerahkan secari kertas berisikan resep untuk Aisyah. Aska langsung mengambil kertas tersebut. Bisa aja kali, ucapnya dengan ingin pergi dari ruangan Amel. Namun Kevin masuk ke dalam ruangan tersebut. Permisi, ucap Kevin dengan senyum mereka di wajahnya. Amel membalas senyuman itu. Silakan masuk dok, ucap Amel mempersilakan Kevin untuk masuk. Kevin langsung melangkah masuk dan terkejut melihat ada Aska di sana. Loh, Aska ada di sini? Tanya Kevin menjabat tangan Aska. Iya Kev, ambil obat untuk Aisyah adek lo, jawab Aska dengan bercanda. Kevin dan Aska sudah saling mengenal sewaktu Aska bekerja dengan keluarga Wirata dan menjadi kepercayaan di perusahaan Wirata. Namun, karena janjinya dengan almarhum kakek Zaidan untuk mengawasi dan selalu menjaga Zaidan, jadi Aska memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan Malik Group. Kevin menepuk pundak Aska. Mas Aska nggak pernah berubah ya? Dari dulu selalu jadi orang kepercayaan, ucap Kevin terkekeh pelan. Amel hanya menatap dua pria di depannya. Dokter Kevin ada keperluan apa ya? Tanya Amel dan membuat Kevin tersadar dengan tujuannya datang ke ruangan Amel. Niat saya yang ingin mengambil obat untuk Aisyah, tapi sudah diambil sama Mas Aska dan satu lagi, pasien di bangsal 22B ruangan anggrek tolong diawasi ya dok. Saya tadi sudah follow up, jadi kamu tinggal visitnya aja. Jelas Kevin dengan lembut dan menyerahkan catatan pasien pada Amel. Pada persalinan kali ini, Kevin turut andil, karena ada beberapa kasus yang harus benar-benar mereka diskusikan bersama dokter senior. Terlebih lagi, Kevin merupakan wakil ketua departemen bedah. Amel menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti dengan penjelasan Kevin. Baik dok, ucap Amel tersenyum. Ia sangat kagum pada Kevin yang begitu profesional pada pekerjaannya, tetapi tidak melupakan keluarganya. Kalau begitu saya permisi dulu. Oh iya Mas Aska, kebetulan saya mau ke rumah Aisyah, biar saya aja yang menebus obat Aisyah, ucap Kevin tersenyum lembut. Aska mengangguk dan menyerahkan resep obat tersebut kepada Kevin. Ini Kev. Terima kasih Mas, terima kasih juga Dokter Amel. Saya permisi, Assalamualaikum. Pamit Kevin tersenyum lembut sebelum ia keluar dari ruangan Amel. Waalaikumsalam, jawab Amel dan Aska serempak. Di luar ruangan ada seseorang yang sedang menunggu Kevin. Dari raut wajahnya bisa ditebak jika dia sedang khawatir. Kamu yakin kita ketemu adikmu sekarang? Tanya wanita itu kepada Kevin. Kevin mengulas senyum simpul dan mengangguk. Iya, jangan khawatir adikku baik kok, cuman manja aja. Kalau nggak ketemu sekarang, mau kapan lagi? Dia seminggu ke depan nggak di Jakarta. Ucap Kevin menenangkan wanita itu, kemudian ia mempersilahkan wanita tersebut untuk jalan lebih dulu. Tanpa sepengetahuan Kevin, diam-diam Amel melihatnya dengan tatapan cemburu.
Dan Aska yang mengetahui kemana arah pandangan Amel langsung menyadarkan Amel. "Hoi, biasa aja natapnya, gak usah sampai bingung gitu," ucap Aska mencoba mencairkan suasana. Ia tahu Amel sedang cemburu karena Aska adalah playboy kelas kakap. Ia sering gonta-ganti pacar, jadi ia tahu gelagat wanita ketika sedang cemburu. "Apaan sih? Udah sana keluar gak?" usil Amel kesal. Aska kembali meledek Amel dengan mengambil sebungkus tisu berukuran kecil dari balik sakunya. "Kalau mau nangis, jangan lupa pakai tisu ini. Gua pamit ya, bye." Ledek Aska langsung keluar dari ruangan Amel sebelum dirinya terkena amukan singa tidur. Bab 119, meminta persetujuan. Kevin dan calon istrinya tiba di kediaman Aisyah. Ia sengaja mengenalkan calonnya pada Aisyah terlebih dulu sebelum ke keluarganya, karena Kevin tidak ingin jika Aisyah merasa kurang nyaman dengan kakak iparnya. Dengan senyuman yang terukir di wajahnya, Kevin membukakan pintu untuk calon istrinya. "Silakan keluar," ucap Kevin mempersilahkan wanitanya untuk keluar. Wanita cantik itu tersenyum, ia hendak memegang tangan Kevin. Namun, Kevin menolaknya. "Sorry, aku nggak akan megang kamu sebelum halal, karena aku benar-benar ingin menjagamu dan memuliakanmu sama seperti aku menjaga adikku. Jadi aku mohon jangan tersinggung," tolak Kevin dengan lembut. "Mari," lanjut Kevin persilakan wanitanya untuk jalan terlebih dahulu. Mereka berdua jalan berdampingan. Sesampainya di depan pintu utama, Kevin langsung menekan bel. Di dalam mansion, Aisyah dan Zaidan sedang mempersiapkan segalanya. Mereka mendengar ada seorang yang menekan bel. Aisyah hendak beranjak namun dicegah oleh Zaidan. "Biar Mas aja, Bi," ucap Zaidan mengelus pelan pipi Aisyah. Zaidan berjalan mendekati pintu utama dan membukanya. Ia terkejut saat melihat Kevin datang tanpa memberikan kabar. "Assalamualaikum Zaid, Aisyah di rumah kan?" sapa Kevin mengulas senyum simpul. "Waalaikumsalam warahmatullah, di rumah kok Mas, silakan masuk Mas," ucap Zaidan mencium punggung tangan Kevin. Kevin tersenyum dan masuk mengikuti Zaidan. "Bi, lihat siapa yang datang," ucap Zaidan memanggil Aisyah yang sedang asik mengerjakan tugasnya. Aisyah menoleh ke belakang dan melihat Kevin datang. Ia langsung berhamburan ke pelukan Kevin. "Mas, Ais kangen," ucap Aisyah berlari ke pelukan Kevin dan meninggalkan laptopnya. Jangan lari," bekik Zaidan dan Kevin bersamaan. Aisyah berhenti dan tidak memeluk Kevin. Ia malah melihat wanita yang berada di sebelah Kevin. "Kak Cynthia?" tanya Aisyah memastikan. "Bi?" ucapnya langsung meluk Aisyah dengan senyum mereka. Ya, ternyata calon istri Kevin adalah Cynthia, kakak asuh Aisyah sekaligus salah satu founder organisasi Smile yang terletak di LA. Aisyah sangat mengenal Cynthia, karena Cynthia yang selalu membantunya dalam kegiatan sosial sewaktu di LA dan Pi. Dan Pi adalah panggilan kesayangan dari semua orang Smiles Organization untuk Aisyah. Mereka berpelukan melepaskan kerinduannya, sementara Kevin dan Zaidan hanya saling menatap heran. "Kak Cynthia udah lama di Indonesia, kenapa nggak kabarin aku?" tanya Aisyah cemburu seolah-olah ia marah dengan setia. Cynthia tersenyum lembut. "I'm sorry Pi, kakak kira adiknya Kevin itu siapa, ternyata kamu," jawab Cynthia merangkul Aisyah. Dulu sewaktu Aisyah masih SMA, Cynthia sering sekali menjemputnya dan diajak berkeliling kota Los Angeles. Dan saat Aisyah ada waktu luang, Cynthia selalu mengajaknya untuk ke Afrika dan menebarkan senyuman di sana. Cynthia selalu minta izin pada Ilham karena abinya Aisyah sudah ke Indonesia. Sedangkan Kevin menempuh pendidikan di Jerman, jadi ia tidak terlalu mengenal keluarga Aisyah. Yang ia tahu hanyalah Ilham, om yang merangkap jadi bapaknya Aisyah. "Wait, kok kayaknya ada yang aneh ya?" ucap Aisyah mengarahkan pandangannya pada Kevin dengan tatapan mengintimidasi. Zaidan yang mengikuti arah pandangan Aisyah langsung meminta semua orang untuk duduk terlebih dulu. "Duduk dulu Mas," ucap Zaidan mengulas senyum simpul. Kevin, Zaidan, Cynthia, dan Aisyah duduk di sofa yang terdapat di ruangan tamu. "Kak Cynthia, kenal sama Mas Kevin?" tanya Aisyah penasaran. Kali ini tatapannya mengarah pada Cynthia yang terlihat sedang canggung. Kevin meraih tangan Aisyah. Saat ini posisi Aisyah diapit oleh Kevin dan Cynthia.
Sementara Zaidan harus berlapang dada dulu melihat istrinya bercengkrama dengan abang iparnya. Jadi begini deh, Cynthia ini calon istri Mas, apakah kamu setuju? Ucap Kevin ragu, ia takut jika adik kesayangannya tidak menyetujui hubungannya itu. Aisyah membelalakan kedua bulu matanya saat mendengar penuturan Kevin. Calon istri? Kenapa mendadak, Mas? Tanya Aisyah terbata. Karena ini sangat mendadak baginya, apalagi waktu kemarin ada perayaan ulang tahunnya. Kevin juga tidak berkata apapun. Kenapa mendadak, Mas? Jawab Ais. Emang Ais udah nggak bagian keluarga Wirata lagi ya? Sampai kabar sebesar ini Ais nggak dikasih tahu, Mas Kevin jahat. Lanjut Aisyah kecewa dengan Kevin karena menyebarkan kabar pernikahannya secara mendadak. Kevin menggenggam erat tangan Aisyah. Kamu salah paham sayang. Justru kamu orang pertama yang Mas kasih tahu kalau Mas mau menikah, ucap Kevin menyerka air mata Aisyah. Mas sengaja bawa Cynthia kemari supaya kamu menilai bagaimana calon istri Mas dan apakah kamu setuju atau enggak. Karena kamu tahu kan kriteria calon istri Mas yang pertama harus sayang sama kamu. Lanjut Kevin mengusap kepala Aisyah. Kevin memang sangat menyayangi Aisyah. Ia tidak akan pernah membiarkan Aisyah terluka sedikit pun. Jadi, semua yang berkaitan dengan dirinya, Kevin selalu meminta pendapat dari Aisyah. Aisyah menghapus air matanya dan tersenyum. I see, yes, ucap Aisyah tersenyum lembut. Tapi ada syaratnya, lanjut Aisyah lagi. Apa syaratnya deh, apapun yang kamu minta akan Mas penuhi, ujar Kevin menatap lekat menikmati hasil Aisyah. Aisyah mengerutkan dahinya sambil berpikir. Ais tetap nomor 1 di hati Mas Kevin, ucap Aisyah asal ia hanya ingin menguji Cynthia. Apakah keasuhnya itu rela dinomor 2-kan olehnya? Cynthia ikut mengusap kepala Aisyah. Kamu dan keluargamu tetap nomor 1 di hati Kevin, dan kakak enggak akan ambil posisi itu, ucap Cynthia sangat bersikap dewasa. Aisyah tersenyum bahagia mendengar ucapan Cynthia persis seperti apa yang ia harapkan. Oke, Ais setuju. Kalian berdua emang cocok, satu dokter bedah yang satu dosen, dan kalian juga punya hobi yang sama, yaitu sama-sama suka kegiatan sosial, ucap Aisyah memeluk Kevin dan Cynthia bergantian. Jadi kapan mau diresmikan, Mas? Tanya Aisyah menatap Kevin dengan tatapan mengintimidasi. Setelah kamu kembali ke Jakarta, Mas mau kenalin Cynthia ke keluarga kita dulu, jawab Kevin malu. Aisyah menganggukkan kepalanya, kemudian ia menatap Zaidan dengan tersenyum lembut, seperti memberikan sebuah isyarat. Selamat ya Mas, semoga lancar sampai halal, ucap Zaidan yang berada di sebelah Kevin. Terima kasih Zaid. Oh iya, kalian berangkat ke Bogor kapan? Tanya Kevin yang baru teringat bahwa Aisyah harus ke Bogor mengikuti Zaidan. Ini lagi siap-siap Mas, karena habis Isya, Zaidan ada undangan untuk menjadi munsyid. Jadi niatnya Aisyah sudah sampai pondok agar Aisyah bisa istirahat dulu. Jelas Zaidan sembari mengulas senyum tipis. Kevin menganggukkan kepalanya. Ya udah kalian bersiap-siaplah, Mas sama Cynthia biar nunggu di sini, ujar Kevin. Nggak boleh berduaan kalau belum halal, karena yang ketiga syaitan. Kalau udah halal, bebas mau ngapain, ya kan Mas Zaid? Ucap Aisyah meminta persetujuan Zaidan dan dibalas anggukan pasti oleh Zaidan. Kami berdua udah siap kok Mas, tinggal berangkat aja, tukar Zaidan agar suasana tidak menjadi canggung. Kevin melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Ya udah kalian berangkat sekarang biar nggak terlalu capek. Lagian Aisyah masih belum boleh kelelahan. Ingat ya Zaid, jaga Aisyah dengan baik dan jangan sampai terluka sedikit pun. Awas aja kalau Aisyah sampai terluka. Celetuk Kevin peringati Zaidan untuk menjaga adiknya dengan baik. Insya Allah Mas, saya akan menjaga Aisyah dengan baik, ucap Zaidan dengan pasti. Kemudian Zaidan berjalan untuk memasukkan buku-buku tebal milik Aisyah ke dalam mobilnya. Bi, mau bawa laptop atau iPad? Tanya Zaidan saat mengambil buku-buku Aisyah yang berada di tak jauh dari ruangan tamu. Kevin yang mendengar panggilan kesayangan dari Zaidan untuk Aisyah langsung menjahili adiknya. Baby ditanya, toh kok malah diem aja? Kini giliran Kevin yang mendapat kesempatan untuk menjahili Aisyah. Aisyah mendengus kesal dan mencubit kecil perut Kevin. Mas. Aisyah beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Zaidan.
Bawa iPad aja mas, lagian mas bawa laptop kan? Tanya Aisyah dari belakang Zaidan. Iya sayang. Jawab Zaidan mengelus pelan pipi Aisyah sebelum memasukkan semua perlengkapan serta peralatan belajar Aisyah, kan hanya itu yang belum masuk ke dalam mobil. Kevin yang melihat interaksi Aisyah dan suaminya tersenyum bahagia. Lalu ia teringat sebelum memberikan multivitamin yang harus diminum Aisyah setiap hari. Dek, ini multivitamin kamu, jangan lupa diminum, biar calon keponakan mas baik-baik aja. Ucap Kevin mengambil kantong plastik berisikan multivitamin yang sudah ia tebus dari balik saku ke mejanya. Iya mas, jawab Aisyah mengambil obat tersebut. Lalu mereka semua keluar dari mansion Zaidan. Aisyah dan Kevin mencium punggung tangan Kevin. Dan Aisyah dan Zaidan mencium punggung tangan Kevin. Mas, kami pamit dulu ya, titip salam sama Ummah, Abi, dan seluruh keluarga. Pamit Zaidan tersenyum. Iya, fi amanillah. Kalau sudah sampai ke Bogor, mas kabarin mas ya, ujar Kevin memeluk Aisyah sebelum akhirnya Aisyah dan Zaidan masuk ke dalam mobil Alphard milik Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas, ucap Zaidan dan Aisyah bersamaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, balas Kevin dan Cynthia serempak. Tangan Kevin refleks melambaikan tangan pada mobil Zaidan.